wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Adiksi Podcast, tempat bercerita yang candu. Bersama saya, Aisyah. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu perwakilan dari tim futsal SMK Formasi Muhammadiyah Cirebon dan host tembak kita, Pak Yonovit Wiguna. Halo. Oke. Jadi kita mau ngomongin apa sih Pak Yan? Ya sebenarnya karena saya host tembak, jadi saya tahu banyak sih. Tapi balik lagi pertanyaannya udahlah ke Aisyah aja. Saya di sini hanya saya hanya melengkapi ya. Kayak tidak mau mengambil job orang lain gitu kan ya, hanya melengkapi saja. Kan ini kan dari IPM ya, benar nggak ini podcastnya dari IPM ya? Dari IPM. Iya. Kita mengundang siapa? Kenalin dulu dong. Iya ini baru aku pengen ngomong kenalin dulu. Oke, kenalin dulu ya. Ini dari yang sebelah kiri saya dulu. Nama saya Dimas Pratama Putra dari kelas 11. Ya, saya Rehan Abdullah dari kelas 12. Rehan? Dari kelas 12. Rehan dan Dimas dari kelas 11 dan dari kelas 12 ya. Berarti memang tim futsalnya gabung ya kelas 10 kelas 11 dan kelas 12. Ada juga kelas 10-nya berarti? Ada. Oke. Aisyah silakan. Jadi katanya nih Pak Yan, tim futsal di SMK Farmasi ini tuh ada namanya, ada nama timnya gitu. Iya, ada. Iya, jadi nama timnya itu apa? Nama timnya Famous FC. Famous FC. Iya. Kenapa dinamainnya Famous? Sebenarnya kalau sebelumnya itu nggak ada namanya, cuman kayak udah nanya dulu nih ke kakak kelas yang udah lulus nih, dulu tuh pernah ada tim futsal nggak sih dan namanya tuh apa, dan katanya ada, namanya tuh Famous, jadi kita pakai nama itu gitu buat tim futsal kita sekarang. Oke, jadi asal-asalnya itu dari yang dari dulu-dulunya itu udah namanya Famous gitu. Iya. Oke. Terus dalam 4 bulan terakhir ini tuh katanya Famous Club ini udah bertanding banyak gitu ya, di banyak tempat. Itu di mana aja nih kalau bisa? Kalau untuk pertama itu liga itu kita tanding di GOR SMK 1 Cirebon. Liga sendiri kita finish di 5 besar, menerima 6 kemenangan, 2 kekalahan dan 3 seri. Dari berapa tim? Dari 12 tim. 12 tim tuh SMK yang semua. nyebar ya? Iya, Yang di Cirebon, sewilayah kota kabupaten berarti campur? Kota kabupaten. Kota kabupaten dari 12, finishnya 5. Oke lah, good. Sama paling 2 bulan terakhir ngikut 2 turnamen yang di GOR sih. Pas 2 bulan kemarin tuh ikut yang Gema Championship di GOR. Match pertama tuh lawan Al Hidayah. SMK Al Hidayah. Nah, match pertama tuh menang 4-1 ya? Iya, 4-1. 4-1. Nah, abis itu lawan SMA 8. Di SMA 8 kita kalah 6-1. Udah. Terus bulan kemarin main lagi pas di Visip UGJ sama tempatnya di GOR Bima. Match pertama tuh lawan SMA Lemah Abang. Nah, di SMA Lemah Abang tuh menang penalti. Nah, habis itu lawan SMA 8. Nah, karena ada satu dan lain hal, jadi kita kalah lagi penalti. Jadi selesai. Oke, berarti prestasi terbaiknya adalah di Liga posisi 5 dan di turnamen yang itu adalah 16 besar ya? Iya. Berarti quarter semifinal berarti atau 16 besar lah ya maksudnya. Banyak juga berarti dari tim yang lain. Banyak. Dan yang pas turnamen itu kemudian kan tadi sebelumnya liga, terus namanya turnamen, ketemu lagi sama tim-tim yang pernah ikut di liga nggak? Ketemu. Contohnya kayak Ciwaringin gitu. Ketemu lagi. Iya, pasti. Tapi nggak berhadapan. Enggak. Tapi di liga aja waktu itu hadapannya ya. Sniper Kalau liga home away apa emang cuma 1 kali main doang? aja. Sistem Sistem setengah kompetisi. oke, setengah kompetisi ya. Kalau futsal gitu ya. Oke Aisyah, silakan lanjut. Ada fun fact nggak yang barangkali Fun bisa fact-nya sampaikan? ada sih, ternyata tuh di sekolah ini tim futsal itu nggak cuman ada tim cowoknya aja, tapi gitu? ada tim ceweknya. Iya nggak sih? Iya. Kalau nama tim ceweknya itu apa? Nama tim ceweknya tuh ada Famous Woman. Tapi aku penasaran deh, posisinya kakak ini di timnya itu apa ya? Kalau aku sebagai anchor. Kenapa? Mungkin ngeri kali ya mukanya. Jadi anchor gitu kan. Dan ini Enggak, kalau badannya anchor besar. ya, anchor. Badannya Oh, besar. kan badannya besar. Iya, badannya besar. Badannya besar jadi anchor. Anchor tuh ininya apa? Tugasnya apa? Tugasnya menjaga hati.
Waduh, luar biasa. Enggak kayak ngejaga pertahanan ya. Berarti posisinya emang sentral di tengah dan di belakang gitu. Iya, tapi pasti nanti rotasi juga muter-muter Oh. enggak di stuck di situ doang. Iya, Oke, tapi tugas utamanya Jaga. defense bertahan Iya. gitu ya. Sering terima bola langsung dari kiper setelah misalkan diserang juga apa Sering. memang ke flank? Ke kiper ke kita dulu biasanya. Oh. Soalnya kalau masih di apa sih U17 tuh Mhm. nggak boleh kan peraturan kalau bola futsal tuh nggak boleh langsung ke tengah kan, jadi sebelum garis tengah harus ke defense Nah, dulu. iya buat para yang penonton agak sedikit awam kali ya dengan yang Iya. futsal, apalagi posisi dan tugas dari futsal sama sepak bola itu memang jauh berbeda ya, dengan Iya. jumlah pemain yang berbeda juga kan. Itu Iya. berarti Dimas ini anchor atau sama aja kita sebutnya dengan defender kalau di Iya, bola ya. Iya. Apa namanya istilahnya? Pemain bertahan lah ya, istilah gampangannya seperti itu ya, pemain bertahan. Gitu. Nah, Kalau saya Ya. sendiri posisinya di pivot. pivot. Iya. Pivot tuh tengah. Tengah penyerang Penyerang. juga. Jadi kayak menerima bola dari flank, belakang dan pokoknya flank dan belakang lah, kanan kiri. Jadi kita ambil dan kita ntar bisa langsung shoot, bisa langsung ngoper ke temennya. Jadi bisa jadi kayak tembok tuh Pak, tembok Oke. di tengah. Jadi itu adalah pertahanan awal dari tim ya. Jadi kalau misalnya tadi apa pivotnya ketembus, otomatis nanti harus ada sistem ke Iya. yang anchor tadi gitu ya. Iya. Gitu. Kalau posisinya selain anchor sama tadi pivot apa lagi sih? Ada flank. Flank. itu. Flank. Kalau kiper mah usah kita sebutin lah ya. Iya. Kalau kiper lah ya. Flanker. Iya, flank kanan kiri. Flank kanan kiri. Ada dua tipe. Kalau yang satu inverted, yang satu emang buat lari aja. Buat lari aja. Kalau inverted tuh berarti nusuk ke tengah iya, gitu nusuk ya. Ke tengah buat nge-shoot. Ya istilahnya hampir sama dengan sepak bola sih, inverted ke tengah. Begitu. Terus kalau dari segi formasi Biasanya pakainya Banyak sih, cuma kalau biasa yang kalian pakai deh yang dari di turnamen sama di yang liga itu. dari pengalaman yang kemarin-kemarin tuh pakainya 3-1, jadi 3 di belakang, 1 di depan. Oke, 3 di belakang, 1 di depan. Iya. Di mana 3 itu berarti kan yang kanan kirinya bisa sebagai flank ya? Iya. Yang Iya, flanknya rada ke defense lah. Oh, rada ke defense. Berarti pakainya counter strateginya. ya, Kalau tergantung di- lawan juga sih. Kalau kayak lawan yang udah lumayan terkenal kayak SMB 1 pasti defense dulu. Misalkan kayak lawan Al Hidayah kemarin kita mainnya pakai 2-2. Jadi 2 tengah sama 2 belakang, jadi nanti bisa gitu. Aisyah. Aku mau flashback gitu lagi sih kayak karena kan Dimas ini kan jadi ketua eskulnya ya, dan Karehan ini jadi kapten tim. Aku pengen nanya sebenarnya kenapa sih milih ikut eskul dari banyaknya eskul yang ada di sekolah kita ini? Kenapa milihnya tuh futsal gitu? Kan ada badminton. Ya mungkin emang dari SMP juga udah futsal sih, jadi ya emang kalau nggak ngelanjutin ya Emang suka olahraga gitu ya? iya. Jadi ya udahlah lanjutin aja, kan mau cari pengalaman juga. Nanti kan beasiswa juga kan ada yang futsal kayak di UNJ gitu. Jadi ya udah lanjut aja. Kalau saya sendiri itu karena emang udah ada niatan sebelum masuk ke sekolah ini pengen bangun futsal di sekolah ini gitu Pak. Karena Oke. ngelihat sekolah ini yang mayoritasnya perempuan gitu. Jadi pengen bangun futsal meskipun minoritas gitu cowoknya, dan tercapai alhamdulillahnya. Ya, oke. Gimana untuk yang berarti pengkaderannya kelas 11 sama kelas 10 menurut Rehan gimana? Potensi ya? Potensi sih. Kelas 10-nya banyak juga yang ikut futsal. Kelas 10 ya lumayan lah. Yang ikut banyak, cuma yang Cuman kepilih tuh baru dikit. Soalnya kayak jarang, yang kelas 10 tuh agak males. Soalnya kelas 11 Banyak itu yang amatir lah Pak gitu. Oh iya. Berarti kalau misalnya ikut latihan terus mah ya insya Allah Bisa. kemampuan atau skillnya bisa naik, Iya, bisa meningkat. Gitu. Oke, Aisyah. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain sih Pak sebenarnya. Kayak kalau misalkan disuruh lebih memilih gitu ya, lebih mementingkan futsal atau pelajaran gitu. Ya, pastinya kalau untuk prioritas atau penting sih tetap pelajaran. Meskipun sama pentingnya kita juga futsal tuh mengambil waktunya tuh di waktu yang luang, maksudnya di waktu belajar gitu. Jadi kalau untuk kepentingan atau keprioritasan tetap ke belajar gitu. Jadi Mas, sama sih, kalau itu lebih pentingan belajar. Soalnya kan kayak futsal tuh nggak bisa lama gitu. Mungkin kita pasti kan nanti lanjut ke kuliah dulu kan, pasti ya nggak mungkin kuliah nggak bisa apa-apa kan. Futsal emang penting, cuma ya itu belajar emang lebih penting buat jangka apanya. Ya, kecuali mungkin kalian
memang fokusnya pengennya bener-bener jadi futsal player gitu kan nanti sekolahnya atau memang lanjutannya ya bukan ke sisi akademis gitu kan ya futsal player gitu. Memang ada yang sudah mulai sekolah satu itu nanti jadi atlet gitu kan ya nantinya. Memang gitu. Nah, saya penasaran lebih apa ya? Senang nggak sih kalau misalnya disupport sama ciwi-ciwi gitu datang ke lapangan gitu ayo gitu. Ya. Support nggak teman-teman ceweknya gitu atau mungkin ada yang pernah bawa someone Dimas gitu ada sih, Bang, kayaknya, pas Bang. di lapangannya gitu buat ngedukung gitu apalagi kan dari pihak sekolah mungkin cuma satu orang dua orang atau mungkin malah nggak ada yang nonton gitu kan ya. Mungkin senang, pasti senang lah didukung sama anak-anak walaupun cewek ya ada semangat tersendiri lah. Ya kalau itu pasti ada sisi positifnya buat kita semangat. Cuman kadang kalau ditonton banyak itu Jadi nervous kan? iya Pak. Kayak takut lah grogi gitu. Iya. Apalagi itu kan bawa nama sekolah gitu. Iya. Kan Ngecewain yang gitu ya. mengecewakan. Iya benar Iya, Pak. Apalagi ngerti kalau sih. kalah gitu kan kecewa lah, takut banget kecewain gitu. Oke guys ya. Oke. Nih, apakah sering merasa lelah gitu di futsal? Kan kita tahu sendiri karena formasi ini prakteknya banyak, tugas-tugasnya juga banyak gitu kan beda dari yang sekolah yang lain. Itu kayak sering nggak sih ngerasa capek karena besoknya ada turnamen tapi ini juga malamnya ada PR gitu atau gimana? Ya capek mah pasti capek, namanya juga manusia kan. Cuma ya ini kan hobi kita jadi ada goals juga buat kita ke depannya jadi kita harus ikhlas menjalaninya supaya goals itu tercapai gitu. Luar biasa. Udah berapa lagi sih Pak Dimas? Kalau Farhan kan, Ya. kan udah kelas 12 nih apalagi. Udah lulus man. Iya. Tinggal Maksudnya waktu yang nunggu. itu Iya capek sih paling ya tetap sih ya capek tetap. Cuman ya emang udah impian juga sih buat bangun tim futsal jadi kayak capeknya hilang sendiri gitu kayak udahlah yang penting futsal jalan gitu. Apalagi kalau disemangatin ayam. Luar biasa. Kalau latihan seminggu berapa kali sih? Tergantung sih kalau waktu Pengen turnamen baru giat banget gitu ya. Enggak Pak. kalau itu tuh dua kali sampai 3 kali ya. Iya sebenarnya. Cuman kalau dari sekolah sih cuman nyediain 1 kali. 1 kali di hari Schoolnya. Jumat ya kalau Iya. nggak salah ya. Cuman kadang pelatihnya tuh bilang Kurang ini pasti seminggu sekali itu nggak bakal bisa bikin tim kalian hebat. Pasti kalian aja sendiri baru berdiri setelah pandemi jadi bakal ketinggalan banget kalau cuma seminggu sekali. Betul. Jadi Ya. ada latihan di luar Ada. Di jadwal luar yang hari SD. Jumat itu. Ada. Kadang bisa sampai 4 kali seminggu gitu Pak. Iya. Kalau emang waktunya luang Kosong. banyak yang kosong gitu. bisa. Nah setelah nanti US apalagi udah selesai itu kan pasti banyak waktu luangnya itu. Iya. Ini bentar lagi tinggal ngadepin ujian sekolah tinggal ngadain PAT Yes. aja ya. Iya. Habis itu banyak waktu luangnya nanti tinggal ya diatur aja. Iya. Aisyah ada lagi? kan tadi bisa dibilang kalau misalkan lebih mementingkan pelajaran juga ya. Itu gimana sih kalian bisa ngatur waktu antara pelajaran dan ekskul? Mungkin kalau dari saya kan kalau futsal kan pulang sekolah tuh sore kan jam 4. Habis itu pasti langsung futsal. Misalkan ekskul langsung futsal sampai jam 6 jam 7. Jam 6 jam 7 kita bersih-bersih, sholat dan lain-lain baru habis jam 8 tuh baru mulai belajar sampai jam 10. Jam 10 baru misalkan tahajud bangun, tahajud belajar. Itu ada yang semua melakukan seperti itu. Nggak semua kayaknya. Kayaknya nggak semua kayak Dia capek. juga yang ngomong tidur, nggak tahu 12 gitu kan ya. Yang ngomong juga nggak tahu. Enggak. Intern cewek-cewek sih Pak. Ya kalau bisa seperti itu lebih baik artinya manajemen waktunya kan bisa lebih terpakai gitu kan. Akademiknya jalan, hobinya jalan gitu kan ya, suasana hati senang gitu. Kalau Farhan sendiri gimana cara ngatur waktunya? Iya, ngatur waktu tuh biasanya kalau tim futsal sendiri, kalau jadwal kan pasti Jumat ya. Kalau Jumat tuh pasti kayak anak-anak tuh pada siap buat latihan. Kalau di ayo lain kan anak-anak tuh kayak setiap kelas kan beda-beda tuh pulangnya. Ada yang jam 4, ada yang jam 5, ada yang jam 3. Jadi misalkan mayoritas pulangnya jam 3 atau setengah 3 lah kita latihan. Jadi kita ngebagi waktunya di saat anak-anak juga pulang sekolahnya nggak sore banget. Jadi ada waktu istirahatnya gitu, ada waktu renggangnya. Yang terakhir sih. Oh, ada yang terakhir ya. Iya. Ini terakhir kayaknya serius nih pertanyaannya. Enggak. Jangan-jangan pertanyaannya nih setelah lulus mau nikah apa mau kuliah ya jangan. Masih lama. Masih lama. Ini ya. Dimas nih Pak. Karena Dimas udah berbicara ke aku kayak Oh iya. Ya setiap orang pasti mau menikah teman, cuma kan waktunya masih Iya. masih betul, ya. betul. Fokus karir. Yui, luar biasa. Apa nih Ini pertanyaan terakhir ya?
peserta didik baru nih atau adik-adik kita yang mau masuk sekolah ini, kasih salah satu alasan kenapa mereka harus masuk tim futsal. Ya harus banget sih, karena untuk yang cowok-cowok terutama sih yang punya hobi futsal. Jangan takut masuk sini, walaupun ini sekolah banyak ceweknya, tetap aja kok ada futsal, ada tim futsal di sini. Ya pasti kita juga mau ngembangin lah sama-sama bareng-bareng. Ya pokoknya jangan takut masuk sini, walaupun sekolah kesehatan pasti masih ada olahraganya kok, tenang aja. Nggak futsal doang, meskipun nggak futsal doang, kayak ada basket juga kan, ada sekolah lain juga. Jadi untuk kalian yang punya hobi olahraga itu jangan takut masuk ke kesehatan, karena di sini SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon ada. Kami juga selalu berusaha untuk mengembangkan olahraga-olahraga di luar akademik gitu. Oke, memang tugasnya seorang kapten dan seorang ketua eskul sih buat ngerekrut peserta didik baru ya. Iya, biar ada generasinya. Benar nggak sih? Ini juga bingung lulus masih ada generasinya enggak gitu. Kalau kelas 12 berapa orang sih sebenarnya ikut eskul? Kalau eskul cuman saya Tiga atau empat. Sultan ya, iya. tiga tempat ya. Banyaknya dari kelas 11 ya. Iya, Iya, 11. mayoritas kelas 11 banyak banget Pak. Nanti kelas Anggota itu siapa aja sih? Boleh dikenalin nggak sih? Banyak, cuma paling yang ini aja yang ikut lomba ya. Kiper tuh ada 2, si Rizky Darmawan sama Depan. Kalau yang anchor saya, terus Faris, Sigit, udah. Terus kalau flank Kian, fun fact namanya Kian Santang, nggak mungkin Kian Santang. Bukan Raden Kian Santang. Kian, terus Rifki, Udah. udah kan sama gitu. attacker-nya Yang pivotnya ada Sultan sama Rehan. luar biasa. Oh iya, satu lagi Amar. Iya, Mas. Kasihan. Kan. Kok kasihan kenapa? Nggak kesebut ya. Lupa. Kasihan dia ikut turnamen tapi nggak kesebut gitu. Ya di tim juga ada 3 paket, dan 3 paket itu kayak ada Ada paket A, B, C gitu. Iya, benar. Atau paket hemat, paket. Bukan, Bang. Jadi Paket kayak paket. paket A, Mau paket aja bentar lagi kan. Puasa. Berapa ini? Ya soalnya kan azan kan sama gitu-gitu aja. Kan kita nggak Iya. tahu kapan maghrib. Jadi gimana tadi ada apa? Ada 3 paket nih. Iya. Soalnya kan timnya banyak kan Pak, dan kita juga nggak mau ngasih kasihan kayak udah join futsal terus nggak ngapa-ngapain. Iya, iya, Kita yes, ngasih wadah buat walaupun kalian nggak kepilih ke paket 1-2, cuma paket 3 ini bakal, misalkan kalian lagi bagus pasti bakal diambil dan diganti sama paket 1 paket 2 yang lagi down gitu, pasti diganti. Paket itu artinya pilihan pemain. Iya. Apa gimana? Iya, Pak. Kayak misalkan paket 1 5 orang yang main pertama, Iya. Oh. 5 Kayak orang yang Iya, kedua. itu. paket A itu kayak paket 1 itu kayak tim utama gitu, Pak. Paket 2 itu kayak tim keduanya, jadi kayak tim pengganti. Cadangan gitu ya. Nah, paket 3 ini kayak seleksinya, jadi Buat meski tiga. pemain apa paket 3 ini Ada bagus. ada yang cedera apa gitu. Iya. bisa Iya, juga. ambil dari paket 3 yang bagus gitu, ntar masukin ke paket 1 atau 2. Nah. Kalau dari segi posisi yang tadi disebutkan ada flanker, ada Pivot. attacker, pivot, ada anchor gitu. Nah, ada nggak sih posisi yang lebih capek dibandingin sama posisi yang lainnya? Kalau kiper jangan ditanya ya. Mungkin lebih capek tuh anchor sih Pak, soalnya pasti rotasi kan. Apalagi kalau lagi posisi kick in. Iya. Kick in biasanya anchor tuh di garis ke line penalti line kedua yang titik tengah tuh. Di situ biasanya, terus habis itu counter attack mundur, terus nanti ngebangun lagi tuh muter, kayak rotasinya tuh muter Pak. Jadi misalkan di sini pivot, di sini anchor, di sini flank. Nanti misalkan bola dari kiper ke anchor tuh masih ke flanknya pivotnya lari ke depan, anchornya lari ke depan, nanti ngoper lagi ke flank ke depan lagi terus ngoper ke pivot. Berarti memang anchor ini harus disususkan stamina-nya memang Iya. yang lebih baik ya Iya, berarti ya. sebetulnya Sama. karena kerja itu lebih capek karena bangun tim, Bang. Bangun permainan tim. Iya, Main Jadi dia jantungnya. Otak Iya, gitu. Jadi kalau dalam bola istilahnya dia adalah Gelandang. playmaker-nya Iya, gitu ya, iya. gelandang atau playmaker-nya Iya, gitu. Yang bolak-balik bener. Oke. Semua juga penting sih, apalagi kiper. Ada nggak yang kan pernah selama ini kan nggak mungkin turnamen sama itu doang kan, turnamen sama liga doang kan, pasti Iya. pernah sparring gitu kan. Sparring. Oh, sparring. Dari diantara semua yang tadi yang Maggie sebut ada nggak sih yang paling pemarah gitu, paling yang kesel banget gitu kalau misalnya Kayak di tackle lah, direbut emosian bolanya, gitu. di emosian. Ada aku waktu itu. Ada tuh yang waktu di kita famous sport week. Itu nggak boleh Boleh disebutin itu. Oh iya. Ya. Oh iya maaf. Boleh gitu. Ada tugasnya seorang kapten dan ketua kan yang menenangkan gitu. Iya. Atau malah justru Kapten. ketua dan kapten sendiri yang baku hantam. Emosi.
Enggak sih, biasanya kalau gitu ya gimana lawannya, kita kalau lawannya keras ya kita Keras kerasin lagi. Iya, cuma kerasnya bukan Gitu keras ya. dalam arti kasar ya, keras Aha. keras aja, nggak kasar gitu. Kayak boleh nekel tapi bersih. Ya kata AA juga main keras kerasin lagi aja. Pak Asep. Ajib. Rifki itu Enggak, pasti kalau pasti. AA tuh Ah. Arifki, jadi pelatih kita namanya Arifki. Kalau Agifar ikut nggak? Tidak. Tim sepak bola. Tidak. Tidak ya? Tapi kalau sparring suka ikut. Sparring Jarang, paling kalau Jarang. lawan STF. kalau lawan STF aja, kalau lawan sekolah Sebenarnya kita juga dulu punya tim futsal sih, Oh, iya. dulu karyawan Dulu pengen juga jago banget kan, Iya, Pak, sampai itu. ada yang naturalisasi langsung dari Yaman. Tapi waktu itu udah nggak ikut lagi, biasanya kita hari Sabtu rutin gitu. Kalau misalnya disuruh main futsal lagi, ya ngap gitu. Kan biasanya 5 kan 5 Iya. versus 5. Kalau guru karyawan nggak 5 versus 5. Apa, Pak? 6 versus 6. Jadi kiper 1 terus yang main Pemainnya 5 gitu. Karena ngos-ngosan. Main 10 menit aja udah mau ini apa namanya? Undang-undang. Iya, udah budek sebelah juga. Udah untuk sebelah, udah akhirnya abis itu cuma tepar di pinggir lapangan. Ya wajar lah stamina-nya, dan memang nggak rutin loh itu. Jadi Tapi memang enggak kok, waktu pas lagi yang tahun apa itu yang kita ada famous tuh guru yang menang. karena guru cuma main sekali di final, Iya, sementara bener. yang Oh, lain iya, iya, bener, penyisihan dari bawah. Yang terakhir. Tahun-tahun sekarang kalah sih. Tuh, iya, biasanya nggak main sih. waktu itu. Kami menunggu-nunggu Bapak sama Pak Gis menunggu kok. Nah, itu kenapa ya nggak ini ya? Ya sudah lah, mungkin itu takdirnya gitu, kalian yang menang. buat betul. Ya, ya. Apalagi Aisyah udah cukup, nggak ada lagi. Cukup sih. Ada pesan-kesan barangkali Iya. buat tim futsal sendiri yang diwakilin sama kalian gitu, atau buat sekolah sendiri barangkali Apa ya? masukan gitu, saran. Ya mungkin lebih merhatiin futsal aja lah, jangan mandang sebelah mata futsal. Kayak kita juga ada loh di sini, bukan akademik doang umpamanya. Jadi kita minta supportnya lah dari sekolah. Buat kita juga mau ngembangin gitu, biar apa anak-anak yang di luar tuh anak-anak yang pasti kan banyak yang nonton futsal, nonton ini kan futsal, kalau apalagi kalau lomba pasti kayak ngeliat, oh ini SMK Farmasi ada futsal nih, mau masuk kayaknya bagus nih futsalnya. Jadi kan kita juga bantu, kayak bukan kayaknya bahasan tuh mempromosiin lah. Oke. Iya Dia udah benar. jangan nangis sih, Mas. Enggak. Intinya lebih mensupport tim futsal itu ya. Jadi Iya. kalau misalnya itu ya supportnya banyak hal sih, entah itu dalam bantuan doa, entah itu dalam menonton gitu kan ya. Kemudian mungkin Dana. bisa ya dana, dan bisa jadi futsal kan laki-laki semua nggak sih? Iya. Kalau Anda pernah lihat nggak di tim atau di anime-anime gitu, kalau misalnya sebuah klub dalam sebuah sekolah itu pasti ada manajernya ya nggak? Ada. Cewek gitu kan biasanya kan manajernya, iya nggak sih kalau kamu nonton yang Iya, iya. face baseball lah, yang blue lock lah, atau nonton apa lagi yang kapten Subasa lah misalnya Tsubasa gitu doang kan, tahu deh, Pak. ada manajernya perempuan gitu loh ya kan. Waktu itu ya barangkali bisa diusulkan gitu kan, dicatat. Senggol. Kalau dari Rehan gimana kan? Saran, masukan? Iya, iya itu sih Pak. Kayak lebih coba menghargain usaha ini sih Pak. Kayak selama ini juga baru beberapa kayak contohnya kayak dana sih Pak. Kalau untuk dana kan kita juga nggak minta seberapa sih Pak. Jadi baru Tapi kan rutin kalau tiap latihan kan. Kalau Misalnya iya, dalam iya. turnamen dan liga itu, karena itu kan event yang tidak terdeteksi gitu iya kan. benar Pak. Kayak dadakan juga sih. Ya, itu. Ya, mungkin nanti lebih diantarkan misalkan ikutnya 2 kali dalam 6 bulan misalnya. Saya seperti itu. Oke, udah closing. Ini siapa tahu mau promosi Instagram. Oh, ada Instagram. Ada dong. Ah, Pak, pengen belum ikutin? Instagram futsalnya. Ya udah deh, nanti tinggal langsung dibilangin aja, nanti kita cantumin di bawah aja kali ya untuk yang IG, Instagramnya, IPM-nya. IPM-nya. Udah, closing Aisyah. Silakan. Oke, terima kasih yang sudah memperhatikan dan yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Jangan lupa Like, like, share, share, komen ya, dan Komen. juga subscribe barangkali belum oh ya, subscribe ya. komen. Kayaknya siapa lagi sih bintang tamu yang mau kalian datangin Di podcast gitu ya. Oke. Oke, itu aja dah ya dari kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya Aisyah ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Dadah.